Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa anzim wa anhim ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan sehat kita menjadi bagian amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang tua kita yang hadir, Bapak Jiran, Bang Kos, Bang Yo, Bang Edi, Bang Ade, Bang Nijan, dan semuanya. Saya syukuri, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Juga orang tua kita yang berjasa dengan Masjid Jami Babul Minan ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang masih ada DKM Masjid Jami Babul Minan beserta jajaran dan pengurusnya. Yang udah nggak ada, minhumus sabiq, Allah majma'hum ma'an nabiyyin, Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah kumpulkan, Allah rahmati alam kuburnya, dan Allah jadikan semua yang kita lakukan hari ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadrati rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas terkait kewajiban kita bersyukur. Makanya setiap sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita berkeluh kesah, meminta tolong dan meminta kebaikan. Maka kita lanjutkan kajian kita. Setelah Al-Fatihah ada hukum yang lain terkait aktivitas kita dalam beribadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh ulama
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 102 dan 103. Ayatnya sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Kisahnya nggak jauh dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nanti bersinggungan dengan Ratu Balqis. Ada sayembara, dibuka siapa yang bisa cepat memindahkan singgasana Ratu Balqis. Maka ada dialog, diantaranya adalah syayatinil jinni wal ins. Ada manusia, ada setan. Ada juga manusia berbentuk setan. Ya. Yang kedua-duanya muaranya nanti kepada jin. Ya. Maka disebutkan wa makafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak mengkufuri, tapi membenarkan. Sehingga walakin nasyayatin kadzabu. Setan-setan ini selalu mengajak kepada ketidakjujuran. Makanya Rasul menyatakan alaikum bisidqi. Kewajiban kita adalah dekat dengan sidqun, kejujuran, kebaikan. Sebab kalau udah jujur, udah baik, yahdi ilal birri. Dia mendorong kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu cenderung mendorong kita kepada surganya Allah. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan Idul Adha, kurban dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang melekat. Ada orang berniat untuk berkurban dirinya, berkurban orang tuanya, berkurban untuk orang lain yang dicintainya. Sehingga saat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasul, emak saya udah meninggal, udah mati, udah kagak. Apa atasaddaqu anha? Apakah sedekah ini yang aku lakukan atas namanya diperbolehkan? Tidak dilarang. Maka kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, bersedekah saja atas nama ibumu. Saatnya dapat, emaknya juga dapat. Yang korban niat babanya, dia dapat, babanya dapat. Yang korban niat emaknya, dia dapat, emaknya juga dapat. Meskipun nanti banyak pertanyaan, apakah boleh dimakan juga? Boleh, karena hukumnya adalah udhiyah. Udhiyah berarti kurban. Mau kurban buat dirinya atau buat orang lain. Meskipun ada qaul, ada yang menyatakan bahwa kalau korban buat orang lain yang udah nggak ada, maka nggak boleh dimakan. Tapi ini lemah,
Karena yang boleh, yang kuat adalah sulusun, sepertiga buat yang korban, sepertiga buat yang akriba yang dibagiin ya, sepertiga lagi juga dibagikan. Artinya boleh. Maka dari sini kita bisa melihat orang-orang yang kemudian hidup di zaman Nabi Sulaiman juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan Nabi Sulaiman. Di antaranya disebutkan di sini bahwa di antara yang diingatkan, yukhadhu minal ayati inna amal sihri kufrun. Ulama mengingatkan kita bahwa yukhadhu minal ayat, ada ayat dipakai buat ibadah. Bagus apa kagak? Bagus. Tapi ada ayat dipakai buat narik perhatian tetangga baru yang gak punya laki. Dua-duanya pakai ayat. Yang satu ayat dipakai buat ibadah, pakai buat sholat maghrib berjamaah, rakaat pertama, rakaat kedua dibaca. Tapi ada ayat yang kemudian bacanya kudu buat niat tetangga baru yang gak punya laki. Itu kebaikan juga. Ini kebaikan juga. Dua-duanya kebaikan tetap, karena muaranya adalah ayat. Ayat ada dua, ada ayat yang berharokat, ada ayat yang enggak berharokat. Ayat yang berharokat, wama kafara Sulaiman, berharokat, ada fathahnya, ada kasrahnya. Ada juga ayat yang enggak berharokat tadi. Ayat digunakan untuk orang lain, boleh-boleh aja kalau niatnya baik ya. Sebab nanti ada lagi ayat yang digunakan untuk melakukan susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang lain susah. Nah, ini maka diingetin kita unsur-unsur itu, inna yukhadu minal ayati, apa yang kita pakai dari ayat. Ayat di sini berarti maksudnya Quran. Inna amal sihri. Nah, jangan sampai yang kita lakuin itu ada unsur sihrun. Apa itu sihrun? Sihir, tipu daya. Disebutkan di sini as-sihru fil ligati, sihir secara bahasa kullu ma latufa ya ma'khadahu wa khafiyun sababuhu. Kullu ma akhadha, setiap yang diambil, yang dipakai itu lutfun, awalnya niatnya baik, niatnya kebaikan, tapi di akhir-akhir kemudian khafiya sababuhu, entar di ujung-ujungnya ada sebab-sebab yang lain yang di luar kebaikan. Kalau dia tidak ada unsur-unsur di ujungnya, sebab-sebab yang tersembunyi, maka dia menjadi ayat, bagian dari firman Allah. Tapi begitu kemudian ada ayat yang dilakukan, ya, khafiyun sababuhu, ya, maka dia itu menjadi sihrun.
Allah berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, pada ngikutin tuh. Kalau satu ittaba, banyak ittaba'u, pada ngikutin. Apa yang ngikutin? Ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Apa-apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman ini juga diikuti oleh setan-setan atau jin yang lain. Maka satu waktu Rasul begitu sholat di masjid, kata beliau, sahin, kok rada nyelekep ya. Kita kadang-kadang begitu tuh, ya rasanya kayak nyelekep gitu, kayak panas, ya. Padahal romannya adem. Ya. Dibisikin nama malaikat Jibril, malau, kamu nggak sendirian, ini orang penuh. Cumanan emang bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin. Yatsluna ayatan minal Quran, karena kamu baca Quran, dia pada datang. Jadi ternyata ada jin yang Rasul baca Quran, dia nyampe. Ini namanya jin Islam, jin yang beriman, karena dia sama-sama berkehidupan, masing-masing punya nama, masing-masing punya besan, masing-masing punya tetangga. Kehidupannya ma'amaluhu annas, kehidupannya sama dengan kehidupan manusia. Makanya minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bikin kita ragu-ragu, bikin kita ham-ham, bikin kita rasanya maju mundur. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Emang tugasnya yuwaswis, bikin ragu. Makanya kata Imam Syafi'i, orang kalau mau sholat pakai usolli fardal maghribi. Meskipun banyak yang nggak baca, Muhammadiyah, Persis, ya kan, ada turutan yang lainnya. Kenapa? Karena memang dia bukan rukun. Ada orang yang niat sebelum dia takbir, ada orang yang niat ketika takbir. Kita kan ada panjang tuh, Allahu Akbar, itu kan usolli fardal maghribi. Kita niat sholat maghrib, ya. Ditakyin berapa rakaat, ya, salah sang rakaatin, 3 rakaat. Statusnya imam apa makmum? Kalau kita imam berarti imaman, kalau kita makmum berarti makmuman. Bar, ya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala bar. Tapi ada orang yang kemudian langsung aja, karena niatnya sebelum takbir. Ya. Kedua-duanya boleh-boleh aja, karena memang nanti yang menentukan adalah ketika kita baca Fatihahnya. Maka di sini, ya kan, ketika orang datang, Rasul kemudian merasa gerah, kayaknya lekap, Jibril menyampaikan banyak yang datang, kelihatannya orang dikit tapi banyak. Begitupun zaman Nabi Sulaiman. Wattaba'u, mereka pada ngikutin matat syayatin, mereka nih setan-setan pada ngikutin ala mulki Sulaiman, dari apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, begitupun Nabi Sulaiman tidak mengingkari keberadaan setan dan jin. Ini artinya bahwa amalus sihru kufrun. Ada ulama yang menyatakan bahwa yang namanya
pekerjaan mengarah kepada sihir, mengarah kepada tipu daya, mengarah kepada bantuan setan dan jin, disebutnya kufrun, adalah perilaku kekufuran. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, juga Imam Malik. Berbeda Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan ila anna sihra maksiyatun in qatala qatilun. Nah, asal dasarnya sihir itu menurut Imam Syafi'i maksiatun. Dia nggak sampai kepada kufur, nggak sampai kepada keluar dari Islam, enggak, tapi dia maksiat kecuali in qatala qatilun, ketika memang ada unsur yang membahayakan. Jadi kalau ada unsur yang membahayakan, orang yang tadinya ingat jadi kagak ingat, orang yang tadinya kagak doyan jadi doyan. Ini berarti ada unsur yang membahayakan. Maka kata Imam Syafi'i dasarnya cuman maksiatun, kemaksiatan. Tapi begitu kemudian ada in qatala qatilun, ada unsur yang membahayakan, maka dia menjadi kufrun. Wa'lam annahu idza hasala sihra, ketahuilah bahwasanya orang kalau kena sihir itu terbagi menjadi 3 golongan. Ini nanti boleh dibuka di rumah, surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Yang pertama disebutkan an-nufus sahir min salasi maratib. Orangnya, modelnya yang kena sihir itu ada 3 model. Awaluha, yang pertama al-mu'assirah bil himmah. Kayaknya dia terinspirasi dengan himmah, kemauan yang menggebu-gebu. Yang tadinya biasa aja jadi menggebu-gebu, ya. Wa hadhihi min ghairi alatin wala muayyanatin. Yang begini biasanya enggak pakai alat, ya. Kalau yang menggebu-gebu biasanya enggak min ghairi alatin wala muayyanatin, enggak pakai alat, enggak pakai perabotan. Yang kedua wasaniha min mizahil aflaq awil anasir. Suka nggak bisa dikendalikan, baik perilakunya maupun omongannya. Ini biasanya pakai anasir, pakai alat. Minal aflaq, ya, baik itu alat yang biasa kita lihat di antara yang gelap-gelap atau yang terang-terang. Biasanya pakai unsur atau pakai alat. Wasalisaha, yang ketiga ada ta'asur kuah al-mukhriqah. Yang ketiga punya kekuatan yang di luar nalar. Punya kekuatan di luar nalar. Dulu Nabi Ibrahim itu dilempar ke api, bukan dilempar pakai orang, tapi dilemparnya bil manjanik, ya. Manjanik itu pakai apa, selepetan. Kalau kita dulu nyari burung pakai selepetan, itu namanya manjanik. Ditarik dari jauh, mentak. Saking banyaknya, saking tingginya. Karena waktu itu Raja Namrus bukan dia yang bikin api, tapi dia memprovokasi orang-orang
yang benci dengan Nabi Ibrahim untuk datang bawa kayu. Asal datang bawa kayu, asal datang bawa kayu. Hatta tabkil jaddah, sampai di ujung sana, di hutan sana ada perempuan tua buta. Fabakat, nangis. Ditanya, gak usah ditangisin. Biar kata Nabi Ibrahim mau dibakar, gak usah ditangisin. Kata dia, justru saya nangis karena saya kagak bisa ngasih kayu buat dipersembahkan bakar Ibrahim. Artinya kan zaman sekarang banyak provokasi, apa, penggiringan opini. Sama zaman dulu juga begitu. Raja Namrud bukan dia yang nyuruh, bukan dia ayo kita kumpulin, enggak, tapi dia memprovokasi warganya untuk ngumpulin kayu, sehingga saking banyaknya orang yang nyumbang kayu tinggi, Nabi Ibrahim tadinya mau dilempar kagak jadi, panas. Maka bil manjanik, pakai selopetan dari jauh. Nah begitu dilempar, kata Nabi Ibrahim kan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena datang tuh jin-jin, setan-setan yang mengajukan proposal buat nolongin Nabi Ibrahim. Maka jawaban Nabi Ibrahim, hasbiyallah, cukuplah Allah. Yang menjadi apa? Wakil, ya, wakil dari yang kita lakukan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Maka yang ketiga ini biasanya dia punya apa? Punya kekuatan mazahul khariqah, wal khariqah, punya kekuatan di luar nalar, ya. Jalan kagak napak, kagak taunya dirende, ya. Makanya kagak napak deh. Jalan di air, orang-orang kolot di air dia enggak, nah, itu berarti pakai sihir, karena ada al-quwah al-khariqah, ada kekuatan yang di luar nalar, ya. Maka disebutkan wa'lam annahu idza ja'ala sirhu darbatan wahidah, maka ketahuilah bahwa sihir itu ada yang datang darbatan wahidah, datang sekali langsung kena. Tapi ada yang kemudian datangnya berkali-kali. Nah datang yang sekali langsung kena itu biasanya ta'ziman li ta'amin wa syarabin. Wasilahnya biasanya makanan dan minuman. Kita touring misalnya, kita pergi keluar kota misalnya, mampir di warung. Nah itu min syarabin wa ta'amin. Atau ada orang ngirimin makanan, minuman yang ada unsur sihirnya, itu biasanya dorbatan wahidatan, cepet nyampenya, sekali kirimnya nyampe. Kenapa? Karena dia dimakan, diminum. Makanya kalau kita di rumah sakit kan suka ditanya tuh, antibiotik ya, kan mau yang disuntik apa yang kapsul? Kita milih yang mana biasanya? Suntik. Karena suntik biasanya lebih cepat, karena masuk dia makanan. Kita ke dokter, kalau suntik besok sehat, kalau minum obat 3 hari, lebih milih suntik kita. Karena memang biasanya disuntik itu lebih cepat, karena dia ada saluran makan dan minum. Maka sihir pun demikian.
Ketika dikirimnya dengan makanan dan minuman, maka dorbatan wahidatan. Dia cepat sekali sampai, sekali kirim langsung nyampe. Bahkan dzalika 'ala Allah yasira, maka yang begitu mudah bagi Allah. Kita diajarkan baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kata yang mudah bernama katanya. Ya. Kopi yang tadinya kelihatan enak banget, begitu baca muawwidzatain, itu kalau kita tahlilan, ya kan, kalau kita yasinan itu kan dibaca muawwidzatain. Ya, muawwidzatain itu a'udzu kemarin isti'azah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada surat namanya muawwidzatain. Dua yang kemudian menjaga kita atas izin Allah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dengan ya qul a'udzu birabbin nas misalnya. Itu boleh jadi tadinya kopinya dilihatnya enak banget. Begitu baca al-falaq, romana hambar. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sihir-sihir ini, ya kan, dimasukkan oleh Imam Syafi'i pada amalun maksiyah, ya, pekerjaan yang identik kepada kemaksiatan. Yang kemaksiatan ini ketika mendatangkan kebahaya, maka dia menjadi kufrun, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man yasta'milu fi darurati, ya, ketika ada orang kemudian melakukannya atas dasar darurah. Apa itu darurah? Darurat, ya, tetap tidak dibenarkan. Padzahabal Hanafiyah, semua sepakat baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Kan ada tuh, nggak apa-apa bohong buat kebaikan gitu kan. Jadi bohong buat kebaikan. Bohong mah tetap bohong, kebaikan mah kebaikan, nggak bisa dicampur. Yang bohong namanya kidbun. Perintahnya kata Nabi, iyakum, jauhi yang namanya bohong. Kebaikan itu namanya sidqun. Yang kata Nabi, alaika bisidqi, kita wajib jujur. Nah, dari sini kemudian, ya, may yasta'mil fi daruriyah, ada orang yang kemudian memakainya atas nama darurat, ya, tetap tidak dibenarkan, karena faida ista'anta fasta'in billah. Kalau kita minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik kemudian menyatakan, al-aslu alla yaqtula likarimati majahiruhu fi qatlihi. Apalagi kemudian ada niatan untuk melakukan menghabisi nyawa orang, ya, atau mencelakai orang, maka di sini disebutkan ini menjadi kufrun, bagian kekafiran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahaba bihi Abu Hanifah, juga sama Imam Abu Hanifah yang menyatakan hal serupa. Wa qad alala ashabul faqalu as-sahir jam'un ila kufrin fil ardi wala fis sama'i bil fasadi. Disebabkan nggak boleh sihir karena bil fasad, dia menyebabkan kerusakan di muka bumi maupun kerusakan di langit. Waqad dzakaru wajhan akhar, meskipun ada yang kemudian berpendapat bahwa min qatlil dimmisair ma'a annana aqranna ala kufrihi. Sungguhnya kalau orang kemudian dibunuh, ya kan, dan dalam kefakiran, maka dia sebetulnya sedang menjalani kekafiran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
kita ambil pelajaran yang pertama, Imam Malik sama Imam Hanafi ya, menyatakan bahwa yang namanya sihir itu adalah kufrun, keluar dari Islam. Yang kedua, Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak keluar dari Islam, tapi dia kemaksiatan yang besar, kecuali sampai membahayakan orang lain, maka itu menjadi kufrun, kefakiran. Dasarnya apa? Karena yahdi bihi ilal fasad, karena titiknya adalah orang melakukan sihir biasanya ada kerusakan yang dilakukan. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kekuatan-kekuatan yang tidak baik, dari fitnah-fitnah kehidupan, dari fitnah-fitnah Masihid Dajjal, dan fitnah-fitnah jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di Masjid Jami' Babul Minan orang-orang yang marhum, orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kau jauhkan kami dari sihir, dari fitnah, min masihid dajjal wa min fitnatil jannati wan nasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah summa al-istiqamah wa khtim lana bi husnil khatimah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.